Sudah 23 tahun aku di rumah ini, bersama ibu dan kedua kakakku. Kami berempat tinggal di sebuah rumah yang usianya lebih tua dari ibuku. Sampai pada suatu ketika, kami memutuskan untuk pindah karena satu dan lain hal. Banyak sekali barang-barang yang harus kami pilah untuk dibawa ke rumah baru, atau ditinggal saja di rumah lama ini. Masing-masing dari kami mulai memilih barang apa saja yang harus dibawa. Tentu di rumah ini sangat banyak kenangannya, termasuk barang-barang yang ada di sini. Karena kesibukan masing-masing dari kami, butuh waktu sebulan untuk memastikan barang mana yang akan kami bawa ke rumah baru dan mana yang ditinggal. Karena aku anak terakhir di rumah, barangku tidak terlalu banyak. Malam saat sepulang kerja, aku melihat ke ruang tengah kami. Ada banyak kardus yang sudah siap dipindahkan. Aku membuka salah satu kardus yang bertuliskan album foto. Aku membuka kardus itu dengan perlahan, agar tidak mengganggu orang rumah yang sedang tidur lelap. Aku buka salah satu album foto yang berisi masa kecilku dengan keluargaku, ditemani oleh suara detik jarum jam tak terasa sudah lewat tengah malam. Aku mulai memasukkan semua album foto yang mengingatkanku dengan memori masa lalu. Pada saat aku memasukkan album foto itu kembali, terdengar suara sekali. Aku memandang ke arah jalan yang dipisahkan oleh jendela dan korden ruang tamu. Aku berpikir, kan ini belum jam 1. Kok Pak Tacuk sudah mukul tiang? Oh iya, Pak Tacuk adalah salah satu petugas keamanan yang menjaga kampungku saat malam hari. Kulihat, jam dinding masih menunjukkan pukul 12 malam lebih 20 menit. Pikirku, mungkin jam Pak Tacuk terlalu cepat. Ya, itu hanya sekedar menenangkanku saja. Sebenarnya aku mulai merinding, karena belum waktunya tanda jam itu harusnya berbunyi. Aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Keesokan malamnya, sepulang kerja, aku ingin membuka kardus yang lain. Karena aku ingin tahu barang apa yang belum aku tahu di rumah ini. Tapi, kardus-kardus itu sudah bertambah dan tersusun rapi di sudut ruang ini. Kuurungkan niatku untuk membuka kardus itu lagi. Tiba-tiba, langkahku membawaku menuju gudang belakang. Aku buka pintu, kunyalakan lampu, tapi lampu itu tidak menyala. Aku coba lagi memati nyalakan saklar lampu gudang ini. Tetap tidak bisa. Kemudian aku mencari senter untuk melihat gudang tersebut. Saat senter sudah menyala, aku arahkan ke arah gudang. Ternyata sudah tidak ada barang apapun di gudang ini. Gudang ini sudah kosong, hanya tersisa sarang laba-laba di sudut dinding dan lampu yang sudah tidak menyala. Kumatikan senterku dan aku mengunci gudang itu. Saat aku melangkahkan kaki menjauhi gudang itu, aku terdiam sejenak. Tapi saat itu aku masih berpikir positif. Mungkin itu suara barang dari dalam kardus yang terjatuh. Setelah selesai melihat gudang, aku masuk ke kamar dan merebahkan punggungku. Dengan hati yang masih menyimpan tanda tanya tentang suara barang terjatuh yang kudengar di gudang tadi. Tapi, sudahlah, toh gudang itu sudah sepi. Aku berusaha memejamkan mata, tapi aku terngiang dengan suara tadi. Dan tiba-tiba, terdengar lagi suara. Dan kali ini tepat. Aku melihat jam di kamarku menunjukkan pukul 1 dini hari. Karena kemarin malam, Pak Tacuk memukul tiang tanda jam tidak pada waktu yang tepat. Aku pun bergegas keluar rumah untuk menanyakan ke Pak Tacuk, kenapa kemarin malam waktunya tidak tepat? Ya, sekedar basa-basi. Saat aku membuka pagar, tidak satu pun aku melihat orang di jalan depan rumah, termasuk Pak Tacuk. Loh, kemana Pak Tacuk? Jalannya kok cepat? Tumben. Karena penasaran, aku coba berjalan ke arah rumah sebelah untuk mencari Pak Tacuk. Tapi, ya memang tidak ada orang.
Kemudian aku kembali ke rumah dengan langkah yang cepat.